Halo, nama aku Dita Fitri Haloho dengan NIM 210710034. Dalam mata kuliah Statistika Matematika hari ini, aku akan mengajak teman-teman buat belajar tentang uji parametrik dan non-parametrik melalui SPSS. Pertama, kita akan mempelajari tentang uji parametrik yang berupa normalitas, homogenitas, dan uji t-test. Kemudian, kita akan mempelajari non-parametrik dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Oke, sekarang kita udah berada di aplikasi SPSS-nya. Untuk pertama, kita ke bagian variable view. Kemudian di bagian sini kita dapat dituliskan hasil. Dan pada bagian ini kita dapat tuliskan kelas. Terus pada bagian ini dapat kita tuliskan hasil belajar misalnya. Dan di sini kelas. Pada bagian views yang kedua, kita ubah pengaturannya, dimana di bagian value kita buat 1, di label karena kita di sini akan menuliskan data yang ini, yaitu data eksperimen dan kontrol, maka di sini kita misalkan 1 itu eksperimen. Kemudian 2 kontrol, tambahkan. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai kita masuk ke bagian data view. Di bagian data view kita akan memasukkan data-data yang udah kita punya. Di sini kita punya data eksperimen, aku tulis dulu. Kita salin ke SPSS-nya. Untuk menandai bahwa di eksperimen tadi kita buat 1, maka semua eksperimen dikasih kelasnya 1. Sini saya salin aja ya biar cepat. Kemudian selanjutnya kita ke bagian kelas kontrolnya. Kita salin data kelas kontrolnya. Taruh. Oke. Terus kita taruh kelasnya 2 ya, seperti kita tandain tadi kan kelasnya 2, maka kita tandain juga di sini kelasnya 2. Oke, setelah seperti ini udah masuk ya datanya. Selanjutnya kita akan mencari normalitasnya. Bagaimana cara mencari normalitasnya dalam uji parametrik ini? Pertama kita ke analyze, kemudian kita ke descriptive statistik, kemudian kita pilih explore. Kemudian untuk hasil belajar kita taruh di dependent list, dan kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian di bagian plots kita ubah dia, kita okekan di bagian normality plot with sleep. Terus oke, kemudian kita okekan. Sabar, harus menunggu. Oke, ini adalah hasil dari data normalitasnya. Berikut adalah perbandingannya dengan data yang ada pada skripsi. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada homogenitas.
Untuk mencari homogenitas, penyesuaian isi data variable view dan data view-nya caranya sama, tapi di bagian analysis kita di sini pilih compare means. Di sini kita pilih one way ANOVA. Kemudian hasil belajar kita taruh di independent seperti tadi. Kemudian untuk kelas kita taruh di faktor. Kemudian kita pilih ini. Kemudian karena kita mau cari homogenitasnya, maka kita pilih homogenitas. Kemudian oke, continue. Lalu oke kan lagi. Ini adalah hasil homogenitasnya. Berikut adalah perbandingannya dengan yang deskripsi. Selanjutnya kita akan mencari uji t-testnya. Caranya tetap sama tadi untuk data variable view dan data view-nya. Perbedaannya kembali lagi di analysis, di mana di analysis kita akan memilih compare means. Kemudian kita akan memilih independent sample test. Kemudian kita kelompokkan lagi hasil belajar di test variable, kemudian kelas di grouping variable. Kemudian jangan lupa untuk di definite grupnya. Kemudian untuk grup 1 kita pilih 1, dan grup 2 kita pilih 2. Oke. Lalu oke. Inilah hasil untuk uji T. Ini adalah hasil untuk uji T. Berikut adalah perbandingannya dengan yang deskripsi. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke uji non parametrik, di mana di sini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, di sini kita melakukan perubahan data, jadi ini akan dihapus dulu ya. Kita akan membuat yang baru karena ini datanya udah non parametrik. Oke. Pada variable view caranya sama seperti tadi. Di sini kita tuliskan hasil. Di sini kita tuliskan kelas. Di sini hasil belajar. Di sini kelas. Kemudian bagiannya ini satu labelnya di sini seperti tadi kita bikin kelas eksperimen dan kontrol. Di sini kelas eksperimen, tambahkan. Kemudian yang kedua kontrol, tambahkan, lalu oke. Lalu kita beralih ke data view, kita masukkan semua data yang udah kita punya pada uji non parametrik. Di sini yang ini adalah uji non parametrik. Sama kita ambil yang eksperimen. Lalu kita salingkan. Karena ini eksperimen ya, kita kasih kelasnya satu semua untuk eksperimen.
Kemudian kita ke yang kontrol. Oke, salin, taruh. Jangan lupa dikasih kelas 2-nya. Oke, setelah seperti ini, seperti yang tadi ya, kita ke analyze, terus kita ke non parametric test, kemudian kita ke legality dialogs, kemudian kita ke to independent sample, kemudian kita masukkan yang hasil belajarnya ini ke test variable test, yang kelas ini ke grouping variable, kemudian define grupnya jangan lupa ini 1, ini 2. Oke, ini udah main video, jadi kita tinggal okein. Nah, inilah dia hasilnya untuk yang non parametrik, dan berikut adalah perbandingannya dengan yang deskripsi. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa.